Selamat malam teman-teman sekalian, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada kesempatan malam hari ini Katia menyapa kalian. Kita akan berbincang-bincang sebentar tentang topik firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini Katia ingin membawakan satu topik tentang yang matang. Di mana topik ini itu akan Katia ambil itu dari kitab firman Tuhan di bawah ini ya. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa menyimak. Itu dari Kisah Lukas pasal 8 tentang perumpamaan seorang penabur. Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin Tuhan renungan firman Tuhan hari ini supaya boleh kami mendapat berkat. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan Roh Kudus bekerja. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, jauhkan daripada segala yang jahat, dan biar Engkau yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti maksud perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik pernah gak di buah yang tidak matang? Ya, saya nggak tahu adik-adik gimana, tetapi Kak Tia pernah gitu. Satu kali beli buah yang kelihatannya di luarnya matang, tetapi kemudian ketika Kak Tia bawa pulang ke rumah, sesudah dikupas ya, ternyata buahnya itu nggak matang gitu. Rasanya asam sekali dan sama sekali kecut, nggak bisa dimakan. Akhirnya buah yang seperti itu mau nggak mau dibuang. Sungguh sayang sekali ya. Nah, bagaimana jika kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti itu, tidak menghasilkan buah yang matang? Tentu tidak ada gunanya lagi selain dibuang, ya. Kita tidak ingin memiliki kehidupan yang seperti itu. Nah, teman-teman, tetapi di Alkitab khususnya Tuhan Yesus pernah menceritakan tentang perihal perumpamaan seorang penabur, di mana dia menabur benih dan kemudian benih firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang berbeda-beda. Dan dari tanah-tanah tersebut ternyata ya hanya satu jenis tanah yang menghasilkan buah yang baik, sedangkan buah-buah yang lainnya itu tidak baik gitu ya. Nah, kita akan membaca sebentar di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15, Kak Tia akan membacakan dengan cepat karena Kak Tia merasakan ada kuasa dorongan Roh Kudus. Pada malam hari ini ada orang yang ingin dan butuh mendengar Injil tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, Kak Tia akan membacakan untuk kalian. Nah, kalau kalian mungkin tidak bawa Alkitab, kalian bisa download Alkitabnya ya di Google, atau kalian bisa ngecek di dalam Lukas pasal 8, Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Katia bacakan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar dan mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketukunan. Ya. Satu renungan yang sangat singkat sekali pada malam hari ini teman-teman sekalian, yaitu tentang bagaimana benih firman Tuhan yang sama jatuh ke 4 buah tanah. Ya, tanah itu adalah mewakili hati daripada manusia. Ya, ternyata benih firman Tuhan yang sama bisa mendapatkan respon yang berbeda dari 4 jenis tanah ini. Ya, dikatakan yang jatuh di pinggir jalan. Dan benih itu nggak sempat tumbuh dan bahkan orang itu tidak mendengarnya, sudah keburu diambil oleh iblis. Ya mungkin ini berbicara tentang orang yang karena nggak enak hati, mungkin diajak ke kebaktian, kebangunan rohani, tetapi firman Tuhan itu masuk kiri keluar kanan, habis itu sudah hilang dan tidak lagi diingat. Itu adalah tipe orang yang pertama. Ya, nah tipe orang yang kedua itu adalah orang yang sepertinya senang, euforia gitu ya, ikut kebangunan rohani, ikut kebaktian, senang sekali mendengar firman Tuhan. Ketika ditanya siapa yang mau kenal Tuhan, saya angkat tangan gitu ya. Tapi kemudian baru saja sebentar saja dia percaya, ya, lalu kemudian datang apa di sini, ya, maka dia murtad, ya. Jadi orang ini kerjanya mengeluh gitu ya. Ya, baru aja hidupnya susah sedikit udah teriak lalu udahlah mundur, nggak mau lagi ya baca Alkitab, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi. Itu mentalitasnya. Nah, orang seperti ini adalah tanah yang berbatu, yang sulit, orangnya keras begitu ya, sulit sekali untuk digemburkan, untuk mau nurut, mau sendiri. Pernahkah kita satu waktu seperti itu? Ya, tanah yang berbatu-batu. Dan tentu saja tanah yang berbatu-batu tidak cocok untuk firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak bisa bertumbuh di sana, jadi sia-sia, ya. Nah, yang ketiga itu adalah tanah yang semak berduri. Tanah yang seperti ini, yang semak berduri ini, itu sulit untuk tanaman lain tumbuh. Karena tanaman lain itu kalau tumbuh juga kayaknya kehimpit dengan semak berduri seperti ini gitu ya. Apakah dia berakar? Iya, dia berakar. Ya. Tetapi ketika dia bertumbuh, maka pertumbuhannya itu terhimpit. Hati kita itu adalah seperti tanah yang kalau ada semak berduri, misalnya ada tadi disebut 3 hal ya, 3 hal ya. Nanti Katia akan tulis di sini ya. Nah, 3 hal itu adalah antara lain yang pertama adalah kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu, mau ke gereja tapi khawatir ya, nanti dimarahin, gak mau ke gereja. Mau baca Alkitab, khawatir, gak punya waktu, besok ada ujian, aku harus belajar ujian, gak ada waktu untuk Alkitab, untuk baca firman ya. Mau pelayanan, khawatir, nanti dikata-katain orang, nanti jauh pulangnya malam. Jadi banyak sekali kekhawatiran ya. Kekhawatiran bisa membuat firman itu tidak bertumbuh, terlalu banyak pertimbangan. Yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan itu sering kali menjadi tipu muslihat ya. Dalam Katia pernah membuat video, yang 2 video dari sebelum ini itu tentang cerita tentang investasi apa yang paling menguntungkan ya di dalam hidup. Jadi ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, orang kaya itu sibuk dengan menimbun kekayaan. Dia tidak memberikan value terhadap yang namanya hubungan dengan Tuhan. Yang dihitung hanya duit. Yang penting duit
Yang penting kaya. Kalau kaya bisa beli semuanya, dia pikir kaya dia bisa membeli hidup yang kekal. Tetapi sayang sekali pada malam itu dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia nggak masuk di tempat yang dia inginkan. Ya, jadi dia masuknya kemana? Masuknya ya ke tempat yang dia tidak inginkan. Ternyata kekayaan dia itu tidak bisa memberi tempat yang ada di surga. Sungguh malang bukan? Karena kekayaan, sibuk mengumpulkan kekayaan, sibuk bekerja, sibuk berkarir, tidak ada waktu. Nanti aja. Kalau sudah tua baru cari Tuhan, udah pensiun. Nggak taunya terjadi sesuatu, tiba-tiba kena penyakit, tiba-tiba meninggal. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita, teman-teman. Ketika kita merasa, ya saya masih muda, saya masih bisa fun, saya masih bisa punya waktu untuk diri saya, kayaknya enggak deh hal-hal yang kayak begini, itu bukan saya. Oke. Apakah ada yang menjamin bahwa umurmu itu bisa sepanjang itu? Umur manusia itu adalah misteri, adik-adik. Ya, kita nggak pernah tahu ya kapan kita dipanggil. Baru-baru ini Kak Tia baca berita itu ada siswa SMA ya di Depok yang pergi jalan-jalan, itu adalah pesta perpisahan lulus SMA ya, hari yang seharusnya menjadi hari yang bahagia ketika mereka pergi ke Bandung, lalu tiba-tiba salah satu busnya itu entah tergelincir atau apa sehingga menyebabkan belasan anak yang masih muda, belia, punya masa depan meninggal. Begitu saja ya, kita nggak pernah tahu ya. Kekayaan itu bisa membuat orang itu jauh dan meninggalkan Tuhan. Yang terakhir itu adalah tentang kenikmatan hidup. Ada orang yang hidupnya sudah begitu nikmat, aku udah happy dengan kehidupanku sekarang. Setiap hari sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya, kenikmatan itu nggak harus kenikmatan yang negatif ya. Misalnya kenikmatan nonton sinetron gitu ya. Kenikmatan hobi, misalnya hobinya apa? Hobi traveling. Katanya suka traveling nih ngomong-ngomong. Ya, kenikmatan hobi makan, misalnya bisa cari kuliner sampai ke pelosok-pelosok, ke sana ke sini gitu ya. Kenikmatan belajar, ada anak yang suka belajar terus, semua ilmu semua dipelajarin berjam-jam, tapi hobinya ya. Ada yang sekarang suka e-sport, waduh main game terus, gak terkontrol. Hidupnya sibuk dengan kenikmatan dan tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk memikirkan tentang keabadian, tidak punya waktu untuk membina hubungan dengan Tuhan ataupun melayani sesama. Yang dipikirkan hanya kenikmatan dan next kenikmatan lagi. Nah, akhirnya karena tadi ya ada 3 hal ya, karena kekhawatiran, karena kekayaan, karena kenikmatan, itu akhirnya orang itu hidupnya nggak efektif. Yang tadinya waktu yang bisa digunakan untuk menginjili, untuk melayani sesama, untuk memiliki hidup yang berdampak terhadap sesama, itu jadi kurang waktunya karena sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, ini adalah satu hal yang Kak Tia introspeksi ya, diri Kak Tia. Tuhan seringkali jatuh di dalam hal-hal yang seperti ini. Sibuk tidak menentu, sibuk sendiri. Kadang-kadang juga khawatir ini, khawatir itu, sehingga membuat jalan di tempat. Nah, teman-teman bagaimana? Kalau kita iman Kristen kita seperti itu, kita akan menjadi buah yang asam. Dan buah yang asam itu nggak bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, ketika teman kita membutuhkan pertolongan, kita terlalu sibuk dengan diri kita egois, kita nggak mau bantu dia, sehingga akhirnya dia terhilang dan kita menyia-nyiakan waktu kita. Hidup kita tidak menjadi buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang, yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Apa jadinya? Tentu saja masa hidup kita tidak akan lama. Satu hari kita harus meninggalkan dunia ini. Tuhan bilang udah selesai, waktunya kamu sudah harus pulang. Dan apa yang akan kita bawa ketika kita pulang? Kita pulang dengan tangan hampa. Kita menjadi buah yang asam yang ditarik
dari pohon kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, dan dibuang, dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur. Tanah yang subur itu sangat gembur sekali, mudah sekali kita pegang, itu lembut ya, banyak ada lubang pori-pori udaranya. Lalu kemudian biasanya kalau ulet-ulet tanah itu senang sekali dengan tanah yang subur ini. Dan tanah yang subur ini dia dapat meresap air hujan. Ya, dia adalah tanah yang gembur, dan ketika pohon itu, firman Tuhan itu, benih itu masuk, dia bisa nancep sampai ke dalam, dia bisa berakar, dia bisa bertumbuh, dia bisa berbuah, dia bisa makan makanan. Ya. Tanah yang subur ini juga cerita mengenai orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati. Menyimpan di dalam hati itu artinya gak ada yang tahu. Hati manusia itu adalah gak ada yang tahu. Pertumbuhan rohani itu di dalam, teman-teman. Jadi indikasi pertumbuhan rohani itu bukan, oh saya rajin loh pelayanan, saya rajin loh ke gereja loh kak, saya ke gereja tuh minimum seminggu 2 kali, kebaktian doa tak ikut, lalu kemudian hari Minggu tak ikut, oh ada komisi lagi pemuda tak ikut, pokoknya aku udah sibuk ikut kebaktian, sibuk ikut pelayanan. Bukan berarti itu gak boleh ya, bukan berarti seperti itu. Tetapi pertumbuhan rohani ini berbicara tentang sesuatu yang kita proses di dalam hati kita, tentang pergumulan kita sehari-hari dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang maju ke kanan, kita mau gak taat sama Tuhan? Tuhan bilang kasih persembahan, mau gak kita kasih persembahan? Tuhan bilang, kamu tinggalin dosa yang itu, aku gak suka kamu masih hidup dengan dosa yang itu. Mau gak kita taat, tinggalin dosa yang itu? Ketika Tuhan bilang bangun pagi doa, bangun pagi itu susah ya. Katia itu orang yang tidur malam susah bangun pagi ya, tetapi Katia udah pelan-pelan bertobat ya. Nah, Tuhan bilang mau gak kamu berdoa bersama dengan saudara seiman? Ketika ada saudara kita, saudara seiman kita yang sedang kesusahan ya, sedang berduka, mau gak kita menangis bersama-sama dengan dia? Semoga kita jadi sahabat yang baik untuk dia. Itu semua memerlukan pengorbanan. Ya, dan itu semua yang tadi benih yang ditanam di dalam hati kita, itu gak ada orang yang tahu. Pergumulan kita, pertumbuhan rohani kita gak ada orang yang tahu. Tetapi ketika kita memberi diri untuk taat dan untuk bertumbuh dari dalam keluar, Roh Kudus akan memampukan kita. Maka kita akan pelan-pelan setiap hari, setiap sifat itu akan diubah dan menghasilkan buah yang matang pada waktunya ya, menghasilkan buah yang manis. Manis itu bisa dinikmati oleh Tuhan, oleh sesama kita, oleh teman-teman kita. Kita menjadi hidup yang berdampak ya. Sebagai penutup, Katia mau jelasin, minggu lalu kita membahas tentang bagaimana iman yang dapat membuat Tuhan itu terkesima, terpukau dengan iman kita ya. Kita belajar tentang hamba seorang perwira, tentang janda dari Naim yang anaknya dibangkitkan oleh Tuhan. Dan tahu gak, Tuhan menunjukkan kepada Katia bahwa kisah hamba seorang perwira, kisah seorang perwira yang punya iman yang besar, kisah tentang janda yang dibangkitkan anaknya oleh Tuhan Yesus, itu ada di dalam Lukas pasal 7. Tadi kita barusan membahas tentang Lukas pasal 8. Lukas pasal 7 dan Lukas pasal 8 beda satu pasal saja. Kejadian ini berlangsungnya dekat. Apa artinya? Tuhan seolah-olah sedang menunjukkan kepada murid-muridnya, itu loh contoh hidup yang berdampak. Perwira dari Kapernaum ini adalah orang yang punya kehidupan yang begitu baik. Dia punya respect dan hormat terhadap orang Yahudi ya, terhadap Taurat. Dan dia membantu banyak di sinagog. Walaupun dia bukan termasuk orang yang belum percaya waktu itu ya, dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia punya respect terhadap agama orang Yahudi waktu itu, dan dia disegani oleh bangsa Yahudi, padahal dia bangsanya bangsa lain gitu loh ya. Tapi
kehidupannya itu berbuah, kehidupannya itu harum. Orang-orang Yahudi ini minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong bantu dia. Dia ini orang yang kami hormat. Lalu kemudian janda dari Naim. Janda dari Naim itu juga bukan seorang janda yang sembarangan. Ketika anaknya meninggal, orang banyak berbondong-bondong mengiringi janda ini untuk mengubur anaknya. Kita kalau mau tahu seseorang itu baik atau enggak ya, atau bagaimana kehidupannya waktu hidup, coba kita datang atau coba deh lihat pada saat dia meninggal, siapa saja yang datang, berapa banyak orang yang datang. Orang yang biasa-biasa saja pada saat dia meninggal itu akan ketahuan siapa yang datang, siapa yang menangisi orang ini. Ya, kalau dia adalah orang yang baik, orang yang memiliki kasih terhadap sesama, tentu saja banyak orang yang akan datang ketika dia ada kedukaan atau apa. Orang itu ingin bersama-sama dengan dia menangis, ingin bersama-sama berduka cita bersama dengan dia. Karena apa? Karena dia sudah melayani begitu banyak orang. Dan ini yang terjadi dengan janda dari Naim. Tuhan menunjuk janda dari Naim ini untuk mendapat belas kasihan Tuhan, bukan karena sembarangan, karena hidupnya sebelumnya sudah berdampak. Katia berharap semoga firman Tuhan pada malam hari ini itu bisa mengingatkan kita betapa pentingnya kita harus menjaga hati kita, betapa hati kita harus menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah, supaya hidup kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berdampak memberikan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memang ini adalah hal yang tidak mudah. Ini juga menjadi pergumulan pribadi daripada Katia.